Pemirsa, akhir-akhir ini harga saham dan obligasi Indonesia berfluktuasi yang tentunya berpengaruh terhadap investasi di reksadana. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan investasi kita yang nilainya tergerus ini? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife saat ini saya telah ditemani oleh Bapak Freddy Teja, Head of Investment Specialist dari Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Freddy. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Freddy, ini langsung saja, apa yang menjadi penyebab kiranya fluktuasi ini terus terjadi? Ya, betul sekali. Beberapa bulan terakhir pasar finansial Indonesia ini sangat berfluktuasi. Nah, kenapa bisa berfluktuasi? Karena yang namanya pasar modal, pasar finansial itu sangat dipengaruhi oleh sentimen dan ekspektasi, baik ekspektasi yang baik maupun yang jelek. Dan memang beberapa bulan terakhir ini sentimen yang ada tidak terlalu bagus. Dari dalam negeri kita tahu ekonomi Indonesia melambat. Kalau dari luar negeri kita juga mendengar berita-berita mengenai perlambatan ekonomi di Tiongkok dan juga dari Amerika Serikat yang katanya akan naikin suku bunganya nih tahun ini gitu. Kalau Amerika Serikat menaikkan suku bunganya, yang diprediksi orang, yang diekspektasi adalah dana-dana dari berbagai negara akan masuk kembali ke Amerika Serikat. Jadi itulah penyebabnya kenapa beberapa bulan terakhir ini sangat berfluktuasi. Sentimennya tidak terlalu bagus, tapi yang perlu kita sadari di kuartal keempat 2015 ini keadaan sudah mulai stabil, mulai membaik sedikit. Ini meskipun sudah mulai membaik, tapi kiranya ini kenapa selama ini reksadana juga ikut berfluktuasi Pak Freddy? Barangkali ini pemirsa juga masih bertanya-tanya. Iya, tentu saja kita harus ingat reksadana itu kan isinya adalah portfolio yang ada saham, ada obligasi, ada pasar uang. Nah, karena isinya ini berfluktuasi, otomatis reksadananya secara keseluruhan pun juga saat ini mengalami fluktuasi yang tinggi. Oke, tapi pasti situasi ini cukup membuat kaget, terutama bagi para investor pemula, betul kan? Betul sekali. Ya memang dengan adanya pengalaman ini, inilah yang dapat kita pelajari bahwa untuk memulai investasi kita harus setidaknya nih ada beberapa hal yang kita harus sesuaikan. Yang pertama itu profil risiko. Apakah memang cocok di saham atau hanya di pasar uang atau di obligasi atau campuran. Nah, selain profil risiko juga tujuan investasi dan jangka waktunya. Kalau memangnya jangka waktunya 3 tahun, 5 tahun, nggak apa-apa mungkin di saham. Tapi kalau cuma 1 tahun, jangan ke saham. Nah, kalau kondisinya pas lagi turun dan kita butuh, ini akan repot gitu kan. Tapi sebetulnya jika ia masih terus kaget, dia masih terus khawatir dengan nilainya semakin turun, dia bisa tidak melakukan cut loss setidaknya ini, mencarikan reksadana yang dimilikinya? Bisa? Keputusan investasi itu ada di tangan investor, baik mau menambah atau mau mengurangi atau mencairkan. Tetapi sebelum melakukan itu semua harus dipikirkan matang-matang, ya harus dipikirkan matang-matang. Yang pertama, kalau kita mau mencairkan, kita seharusnya sudah tahu ini mau dipindahkan kemana, wadah investasinya apa gitu. Selain dicairkan kemudian malah jadi dipakai belanja atau malah ditaruh istilahnya ditaruh di bawah bantal yang sama sekali malah nggak berkembang gitu. Itu yang pertama. Dan kalau memang sudah ada wadah investasinya yang lain, kita juga harus hitung-hitungan nih. Katakan misalnya saat ini reksadana kita sedang merugi 10% gitu ya. Kemudian kita taruh di tabungan yang bunganya 3%. Itu artinya butuh waktu 3 tahun hanya untuk sekedar balik modal. Nah, padahal reksadana kita selama belum dicairkan itu mau naik atau turun itu sebenarnya hanya di atas kertas, belum direalisasikan gitu. Dan yang ketiga, kita juga harus mengetahui apakah kita masih percaya dengan potensi jangka panjang Indonesia gitu ya. Saham pernah naik, pernah turun, tapi dalam 10 tahun terakhir bunga berbunganya per tahunnya 18% misalnya, seperti itu. Baiklah Pak Freddy, jadi memang kita harus mempertimbangkan beberapa hal dulu sebelum kita paling tidak memutuskan untuk cut loss atau mencairkan reksadana yang kita miliki. Terima kasih Pak Freddy atas waktu dan informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh